jadi di video kali ini kita mau bikin Q&A berdua. Coba dari kemarin banyak banget yang request Q&A ke DM aku juga. Bener-bener dari kita pacaran juga isinya Kak Q&A dong berdua sih itu terus. Nah jadi mumpung kita sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, jadi mungkin nanti pertanyaan akan lebih beragam. Jadi sekarang kita mau bikin question and answer. Nah kalau misalkan kalian penasaran questionnya apa aja dan answer kita apa aja, please keep on watching. Jadi sebelumnya aku udah bikin di story question box. Kalian mau nanya apa tentang pernikahan kita, pokoknya tentang kita berdua lah. Nah jadi ini aku udah pilih beberapa. Oke, pertanyaan pertama dari bos_Amar. Alasan terbesar memantapkan diri menikah tahun ini. Kalau aku merasa kita ya udah, sebenarnya aku udah ngebet nikah dari bertahun-tahun lalu. Kodenya parah banget. Misalkan temen Nanda ada yang nikah, terus kita datanglah ke kondangannya. Itu balik-balik kondangan, dia bete. Dia ngeliatin ke kaca mobil aja gitu. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aduh. Gue tahu. Iya, jadi aku udah dari lama kan. Cuma kayak aku selalu berdoa. Dulu tuh aku doanya gini kayak, ya Allah semoga cepet nikah, bisa segera jodohkanlah. Sekarang aku doanya tuh kayak kasih waktu yang terbaik gitu. Dan doa itu jadi bikin aku percaya kayak aku bakal dikasih waktu yang terbaik gitu. Kayak ya mungkin kalau misalkan aku ngebet nikah bertahun-tahun lalu, itu bakal ya nggak bakal se-happy sekarang, nggak bakal selengkap sekarang, nggak bakal semapan sekarang gitu loh. Aku nggak bakal bisa dapet momen-momen yang aku pengen, kayak mimpi-mimpi aku nggak bisa cepet dapetnya gitu loh. Jadi mungkin ya ini waktu yang terbaik buat aku. Dan kita juga ya secara finansial, secara mental juga ya insya Allah udah siap. Jadi ya buat apa ditunda-tunda kalau buat aku sih gitu. Itu first dari gue. Pertama karena dia dari kesiapan mental, segi finansial, terus dari yang penting sih mental dulu sih. Lu bakalan siap nggak nih bertanggung jawab setelah nikah, kan tanggung jawab lu bakal gede banget nih. Apalagi ya kalau misalnya lu laki ya lu jadi suaminya orang gitu loh. Lu ya harus prioritasin keluarga lu gitu. Dan juga ya setelah menikah tuh bukan goalsnya di situ, tapi banyak karena orang yang aduh nggak sabar nih pengen nikah, ya seolah pas lu nikah lu nggak ada masalah gitu, padahal enggak. Padahal pas lu udah nikah ya tanggung jawab lu lebih gede lagi. betul. Jadi ya pokoknya harus mantepin hati dulu sih. Dan yang paling penting ya doa dikasih yang terbaik. Apakah ini yang terbaik? Istikharah jangan lupa, itu penting banget sih kalau menurut aku. Karena walaupun aku udah fix sama dia, aku pun masih istikharah gitu loh. Kayak ya mantepin hati gitu, bener nggak dia jodoh aku gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara Kardia pertama kali deketin keluarga Kananda? Ini dari Pipdin Kila A. Apa itu? Ke papa, mama, Bica, dan kucing-kucing. Iya. Jadi kan emang sebelumnya kita udah pernah dekat, udah pernah pacaran. Jadi ya emang udah kenal sama mamahnya, sama papahnya, sama Bica, sama tante-tantenya juga. Jadi pas awal deketin lagi, mereka dan gua juga sih kayak kepo, udah lama nih gak ketemu, gimana ya kabarnya, jadi kayak gitu. Jadi pas ngedeketin lagi tuh kayak masing-masing dari kita juga kepo satu sama lain gimana kabarnya, ya gak sih? Iya, dan Ardia itu benar-benar pertama kali ngedeketin aku, benar-benar ngedeketin semua circle aku dulu. Kayak dia tahu aku udah kayak ya masih 50-50 lah sama dia. Terus dia tuh kayak ngedeketin ke teman-teman aku kayak Jadi itu dulu gue deketin Nanda pertama ke mantan manajernya dulu, dan kebetulan itu teman SD gue, mantan manajernya Nanda. Jadi ya gue ngobrol sama mantan manajernya, terus ngobrol sama Nanda, terus akhirnya kita bikin grup baru. Terus gue kenalan sama teman-temannya, sama Ipe, sama ya apa wanita dewasa. ya udah kasih disebutin nama grupnya agak aneh. Jadi bener-bener ya dia ngedeketin tuh bener-bener ke Bica. Jadi pas aku kayak ragu jadi nggak ya Mardia, terus aku kan curhat nih kayak ke Ipe kayak gitu, dan mereka tuh udah kemakan omongannya Ardia gitu loh. Jadi udah apa ya, udah ya dia orangnya baik kok, dia orangnya asik
Jadi kalau mau deketin pasangan lu mending deketin teman-temannya juga sih. Jadi semuanya kena gitu kan. Oke. Pernah kepikiran gak kak bakal nikah sama cinta pertama kakak? Padahal udah sempet lost contact. Ini dari Novar_by. Jujur enggak sih, bener-bener bahkan sampai sekarang, sampai bener-bener hari ini aku ngeliatin foto-foto resepsi, foto-foto akad nikah kayak ini gue bener gak sih nikah sama Ardia gitu loh, kayak bahkan sering ngomong kayak kamu jangka gak sih kita bakal nikah gitu loh, kayak kita udah kepisah Bahkan lama. sekarang aja, kita udah nikah ya. Iya, kayak kita masih nggak nyangka gitu loh, kayak bener-bener ya nggak ada yang tahu jodoh tuh siapa dan rencananya kayak gimana. Bener-bener wow, jujur nggak nyangka sih sampai detik ini. Lanjut, sebelum hari H nikah ada godaan-godaan dateng nggak? Dari Niara 10. Ada nggak? Jujur nggak ada sih. Emang ada? Nggak ada juga sih, nggak ada orang lain atau apa. Jujur kayak sebenarnya pas kita siapin nikah tuh ya alhamdulillah mulus-mulus aja sih, lancar-lancar aja, nggak ada yang kayak berantem hebat gitu, nggak ada. Paling ya bukan dari kita, bukan dari keluarga, tapi malah dari orang luar gitu loh. Oh iya. Iya, jadi tuh kayak ya nggak ada yang apa ya, Nggak ada masalah dari kitanya sendiri sih, jadi nggak tuh kayak alhamdulillahnya lancar-lancar aja ya? Iya, alhamdulillah sih. Kayak bahkan sebenarnya tuh aku takut sayang kayak pas kamu ngelamar aku itu tuh kayak takut aja gitu, kayak banyak banget yang bilang hati-hati godaan nikah. Bahkan Ipeh tuh kayak bilang seng, kuatin diri ya sekarang. Kayak gitu aku tuh kayak oh my god, oh my god, oh my god. Terus juga kenapa aku milih lamaran seminggu sebelum hari H itu karena ya aku takut ada Karena dari lamaran ke resepsi sih, lamaran ke akad itu yang parah banget ya. apalagi ditambah dengan kita harus pinggitan, Oh iya, betul. nggak ketemu. Paling ya itu doang sih masalahnya, kangen doang udah. Iya. Nggak ada Kita masalah. pingin juga ketemu. Tahu, curang mau pingin video callan tiap malam. Paling ya apa ya? Ya alhamdulillah nggak ada sih, lancar-lancar aja. Berantem pun kita nggak. Nggak hebat banget. Iya, kayak cuma ya udah salah paham dikit ya, drama dikit. Kayak kangen. Iya. Hey. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Sania SYL. Waktu mau balikan sempat mikir nggak, ngapain ya gue baca buku yang sama, takut endingnya juga sama. Jadi dikasih analogi gitu kan. Kamu dulu, aku dulu. Aku aja. Iya. Iya kan itu belum ending. Kamu masih berlanjut. Kalau aku kayak enggak sih, sebenarnya enggak. Buat aku orang yang selalu berpikir kayak gue nggak bakal mau balikan sama mantan dan akhirnya aku ngejelat ludah aku sendiri. Apa ya, sebenarnya waktu awal balikan tuh kayak ya udah nggak mikir endingnya bakal sama, karena waktu kita putus tuh bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang benar-benar nggak bisa ditoleransi gitu loh, kayak cuma berantem kecil gitu doang, anak SMA biasalah. Jadi ya enggak sih, nggak mikir gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Diana Niesa. Udah ada bayangan tentang ngatur keuangan belum kak? Kayak pendidikan anak dan lain-lain. Nah kita itu, aku udah bilang pokoknya sebelum aku hamil aku udah pengen punya tabungan pendidikan, pokoknya tabungan anak gitu loh. Jadi kayak kita nggak bingung nanti untuk pendidikan anak gimana, untuk lahiran gimana. Jadi kita setelah ini kita akan bikin tabungan untuk pendidikan anak dan pokoknya tabungan anak deh. Sebenarnya untuk persiapan kayak ke jenjang berikutnya, kayak misalkan nikah nih, nyiapinnya kita juga udah nyiapin pasca nikahnya. Jadi asuransi nanti mau ngambil apa, itu rumah gimana, terus ya pendidikan anak gimana, tabungan seperti apa, itu udah disiapin semua sih sebelum nikah malah. Jadi bener-bener kita mateng pol. Pertanyaan selanjutnya dari Anhiyjj_. Kakak ada nggak something yang baru ditahu pas udah nikah dari satu sama lain? Or udah tahu karena emang lama kenal? Kamu dulu ya? Kamu dulu apa? Iya, aku dulu. Aku udah lama kenal, udah 10 tahun. Jadi kayak sebenarnya untuk sekarang ini belum ada yang beda banget pas pacaran sama pas nikah. Nggak ada yang kayak gitu sih. Kayak ya udah Lebih receh kali. lebih receh, kayak karena kita 24/7 tuh ketemu terus. Ya udah bangun ketawa, mau tidur ketawa. Bener-bener ya udah receh aja, nggak ada yang gimana banget sih. Ini seru nggak sih guys? Kita dari tadi nggak ada sih, ini sih gitu. Kau? Nggak ada juga. Tuh kan? Maaf ya guys, tidak seru.
Pertanyaan selanjutnya dari Gista MYSR. Mau tanya sama suaminya kenapa milih balikan sama Kananda dan akhirnya menikah. Karena Nanda yang support gue waktu itu. Oh. Jadi waktu itu gue emang benar-benar ya udah jadi mahasiswa biasa aja. Kerjaannya kuliah, nongkrong, pulang malam, tidur, makan gitu lagi. Terus sampai akhirnya ya gue nyoba untuk terjun ke saham. Sebenarnya sih udah lama, cuman nggak gue seriusin banget gitu waktu itu. Terus Nanda kayak kepo saham itu apa bla bla bla. Akhirnya gue jelasin dan gue semangat sendiri dan dia nge-support gue dah. Nikah. Pertanyaan selanjutnya dari Lucy Eka _ Menurut Kananda dan Kardia, lebih baik menikah dengan budget sendiri apa patungan sama ortu? Kalau menurut kita sih kayaknya ya antara itu patungan sama orang tua atau sendiri nggak masalah. Yang penting setelah nikah mau ngapain gitu sih yang lebih penting. Karena goalsnya itu bukan nikahnya, tapi ya setelah nikahnya harus dipikirin. Karena udah beda lagi, punya tanggung jawab sama keluarga. Jadi harus dipatokin budget sendiri sama untuk nanti ke jenjang berikutnya kayak pas berkeluarga. Nggak ada salahnya juga kalau misalkan patungan sama ortu. Karena dari keluarga kita pun, dari orang tua kita bilang kalau misalkan ada yang dibutuhkan, kalau ada butuh bantuan tinggal bilang aja gitu. Baik itu dari segi ya jasa atau dari ekonomi juga. Tapi ya kita berdua milih untuk ya udah kita nggak mau ngerepotin orang tua, kita bisa ngatur semuanya sendiri, ngurusin sendiri. Jadi orang tua juga terima jadi, keluarga pas hari H baru di briefing nanti gini ya. Ya udah nggak yang ikutan repot gitu loh. Nggak chaos. Pertanyaan selanjutnya dari Intan Ewol. Nanti your future children manggilnya mama papa atau apa? Nanti manggil aku papa, manggil dia Nanda. Bapak, Nanda mana sih? Sebenarnya belum tahu nama. sih. Iya sih belum tahu. Belum tahu, kalian ada ini nggak? Ada saran nggak kita mau dipanggil apa? Tapi sejujurnya waktu kita zaman SMP, apa kok gantung sih sebenarnya? ih guys malu kan jadinya. Dia udah. Jadi pas zaman SMP kita sempat ngehalu kayak Aglia. Pokoknya dulu manggil mama papa, enggak, bukan manggil mama papa kayak gitu, cuma kayak menghalu ketika kita sudah menjadi mama dan papa. Tapi halunya bener dong, kejadian dong. Alhamdulillah. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari Raya Geng. Kak boleh tahu nggak kemarin wedding dreamnya melebihi budget yang ada atau malah ngepas? Sebenarnya kalau aku dan Ardia, kita tuh prinsipnya udah kita setting budget segini dan kita tabung nih segini nih, kayak kita punya tabungan segini. Cuma kita nggak mau gunain tabungan itu, kita cari kerja, kita cari duit sampai nutupin tabungan itu. Jadi tabungan itu nggak kepake, ngerti gak? Gimana sih? Ulang dong kak. Ya udah kemana? Kok diomelin? Apa? Aku udah jelasin. Iya pokoknya gitu, ngerti kan ya? Jadi ya pokoknya intinya kita punya tabungan sendiri dan sebisa mungkin kita nggak gunain nggak ngusik tabungan itu dulu, tapi kita cari uang biar kita bisa nutupin budget itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ngepas atau over budget, sebenarnya nggak. Jujur kamu ngitungin nggak? Enggak. Sama. Kita nggak ngitungin udah keluar berapa. Iya. Jadi tuh mungkin karena kita nggak ngegampangin tabungannya, jadi gue harus kerja, gue harus nikah gitu. Jadi kita nggak gampangin tabungan, tenang aja ada tabungan ini, ada tabungannya segini gitu. Dan juga nggak fokus di tabungan itu kayak, aduh jangan sampai lebih dari budget itu deh kayak gitu loh. Dan kita pun juga berdua bayarnya rebutan. Jadi kayak misalkan kita punya grup sama WO nih, kayak WO ngirim invoice, ini harus dilunasin ya, ini harus DP, kayak siapa yang online duluan udah transfer udah kayak gitu. Terus kadang malah yang kayak iya udah kalau kamu udah ini aku ini gitu. Bener-bener kadang ide deh kamu DP aku pelunasan gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Aristia Anggraeni. Ada nggak mimpi besar kalian berdua yang pengen banget diwujudin setelah nikah? Kalau ada, apa Kak? Kamu dulu. Kalau aku pengen traveling berdua.
cita-cita aku pengen ke Iceland. Sebenarnya aku Maldives dulu nih. Maldives, udah. Iceland aku pengen lihat Northern Lights, Aurora. Terus aku pengen ke semua Disneyland. Pokoknya semua di Disneyland Paris, Disneyland Hong Kong, segala macam. Terus sama ke semua Universal Studio. Sama pengen umroh, pengen haji, cuma masih belum buka bordernya. Apa lagi ya? Pengen punya rumah, terus pengen buka bisnis bareng. Udah sampai kakek nenek. Harus gitu ya. Kamu? Kalau gue pengen bangun perusahaan, nanti suatu saat perusahaan itu bakal gue warisin ke anak gue. Rebutan deh. Iya, itu mah impian kamu, impian aku, impian kita apa? Oh, impian kita. Iya, kalian berdua. Oh, ya aku sama kayak kamu, traveling juga. Berarti. Jadi kita sama. Mm-mm. Terus kamu nggak pengen punya rumah? Pengen lah. Nggak pengen kakek nenek. Iya, pengen sampai kakek nenek. Pengen punya rumah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Salsanat _ Kenapa Kardi akhirnya memutuskan kasih mahar saham dan emas? Sebenarnya alasannya karena kalau misalnya ngasihnya uang itu kan ada resiko inflasinya. Jadi ya udah, itu pun ide Nanda yang kenapa nggak emas sama saham aja. Terus oh iya ding, baru kepikiran, dan akhirnya ya gue screening, gue kasih mau nggak saham ini, terus gue jelasin ini loh kelebihannya ini sahamnya, dan emas kelebihannya kayak gini karena kan ya namanya investasi ya, itu untuk aset jangka panjang juga udah pasti bakal bertumbuh gitu, kecuali kalau uang kalau ditahan malah nilainya akan berkurang. Sebenarnya Jadi, lengkapnya udah pernah diceritain di story-nya Ardia sih. Jadi ya akhirnya gimana nih, saham ini mau nggak? Terus Nanda mau, dan ya udah jumlahnya disamain sama tanggal nikahan kita. Jadi kan 305 lot sama 30521 gitu. 21 gram emas sama 305 lot saham MDKA. Yep. Pernah nggak Kak Ardia selingkuh waktu pacaran? Tidak pernah. Makanya aku terima lagi. Ini dari Bintang Ramadhani _ tadi, maaf guys. Pertanyaan selanjutnya dari Aditya Pam _ Gimana sih cara ngurangin perdebatan sama pasangan biar nggak berantem? Vibe kalian tuh positif banget, thank you. Kalau misalnya lagi ribut harus diademin pakai kepala dingin dulu sih, jangan urat ketemu urat. Iya. Meledak itu pasti. Kalau misalkan kita lagi berantem, ya harus langsung diomongin sih. Nggak, kayak gini, harus langsung diomongin, tapi ya dipancing dulu gitu loh, kayak kamu kenapa gitu. Diomonginnya harus pakai donat. Velvet. Iya, jadi sambil megang donat gitu baru aku bisa jelasin aku bisa tuh ngomong. kenapa. Gitu. Kalau nggak diam. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Rina Amelia _ Kalian pernah bertengkar nggak? Dan menurut kalian penting nggak pertengkaran itu di sebuah hubungan? Ya pasti Pernah. setiap hubungan pasti pernah berantem nggak sih? Kayak ya tapi nggak pernah ditunjukin aja. Nah, kalau menurut aku pertengkaran itu malah penting di suatu hubungan, karena ya kita harus tahu gimana cara pasangan kita itu marah, cara ngadepin masalah, terus juga ya apakah dia kasar atau enggak, terus juga ya apa lagi ya? Ya intinya biar kita tahu pasangan kita itu temperamen apa enggak. Kalau tiba-tiba dia marahnya banting kulkas, repot juga rugi. tiap marah ganti rugi. Tiap marah ganti kulkas kan repot. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, ini seru nih. Dari Nur Sakinah Apa? Islamia. Apa Ceritain tuh, dong Kak, pas Kardia ngedeketin kakak lagi yang nyanyiin lagu cantik. Kok tahu sih? Ya tahu lah, kan aku ngomong ke seluruh dunia. Oh iya. Iya. Yang caption aku Kahitna kan juga gitu. Iya ding. Oke guys, jadi kita buka. Aku masih punya. Ya. Seriusan. Ya udah nggak didengerin suaranya. Diam. Aku kan dia. Itu di mana sih? Aku masih inget tanggalnya. Suara aku jijik banget tau.
Kamu pede? Iya sih. Jadi itu posisinya aku lagi hancur lah pokoknya itu lagi. Di saat itulah dia datang. Itu jawaban. Nyanyiin kan? Gimana coba? Nggak mau. Nyanyiin atau aku playing? Nggak ada gitar. Jadi itu posisinya pokoknya bener-bener aku lagi itu DP lagi hitam tuh. Aku biasa kalau misalkan lagi betenya banget. Kalau lagi bete biasa aku hapus DP. Kalau lagi hancur aku ganti DP hitam gitu. Pokoknya kalau DP hitam itu aku lagi sedih banget. Nah terus abis itu Ardia nih ngechat nih, aku masih bales tuh bener-bener singkat banget. Dan Ardia ngechat gara-gara ngelihat aku pakai DP hitam. Dia nanya kenapa DP aku hitam. Terus aku bilang lagi nggak mood gitu. Udah gitu loh, lagi nggak mood. Terus dia nanya, nggak mood kenapa Nan? Mau cerita? Maaf HP gue mati tadi. Nggak mood gara-gara siapa Nan? Ini nggak aku balas, bener-bener dia panjang. Dia panjang banget. Diam, gak lihat. Gak mood gara-gara siapa Nan? Nih gue VN-in, gue main gitar tapi jangan bad mood lagi ya. Tapi suara gue jelek banget. Tetap makin bad mood ya. Tapi suara gue jelek banget, jangan ketawa ya. Suara gue udah jelek di VN makin jelek. Demi Allah gitu. Terus habis itu masih nggak aku bales. Terus malu sendiri dah gue. Terus dia ngirim ngirim VN-nya. Wow, ada yang salah lagi chord-nya. Iya. Terus udah nih, ya udahlah ya, maaf kalau suaranya bikin sakit perut BTW. Terus udah, habis itu aku bener-bener aku tinggal tidur. Ya udah lagi bete. Iya, benar. Itu posisinya jam berapa? Kamu jam 1 kayaknya. Emang iya? Iya tuh jam 1. 00:59 jam 1 dia ngechat. Terus habis itu udah aku tinggal tidur. Kayak ya udah aku lagi bete kan. Terus pagi-pagi baru ada terus kayak senyum-senyum sendiri tuh. Kayak bukan masalah suaranya atau apa, cuma kayak ya effortnya aja sih. Dan saat itu aku emang soulmate kan. Aku lagi suka banget sama Kahitna. Bukan lagi suka banget, tapi emang aku suka banget sama Kahitna. Dan pilihannya tuh tepat sekali gitu loh. Dan terus aku kayak, ini maksud kenapa dinyanyiin cantik ya gitu, jangan liriknya gitu. Tapi ya nggak, kenapa kamu milih nyanyi lagu cantik? Iya, nggak ada alasan khususnya sih. Cuman karena ya emang menganggap siapa sih yang nggak suka Kahitna gitu. Banyak. Emang iya? Iya, aku waktu nonton Kahitna aku sendirian, nggak ada yang peduli sama Kahitna. Jangan gitu dong. Dah, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, dulu sempat putusnya gara-gara apa? Putus baik-baik atau nggak baik, terus bisa dimaafin?